Pagi itu, Adit, anak berusia 12 tahun, duduk di meja makan bersama orang tuanya. Dengan wajah penuh semangat, ia menatap ibunya dan berkata, "Bu, Ayah, bolehkah aku main layangan di lapangan sore ini?" Ibunya yang sedang menata nasi goreng menoleh sambil tersenyum. "Layangan lagi? Jangan lupa tugas sekolahmu, Adit." Adit mengangguk cepat. "Tenang Bu, tugas sudah selesai kok. Lagian ayah juga suka main layangan waktu kecil kan?" Ayahnya yang mendengarnya menurunkan korannya dan berkata, "Benar, tapi ingat Adit, bermain layangan itu bukan cuma soal seru-seruan. Ada pelajaran tentang menjaga layangan tetap terbang dan menghadapi angin yang berubah-ubah." Adit mengangguk antusias. "Aku janji akan berhati-hati dan belajar dari itu, Pak." Ayahnya tersenyum. "Oke, kalau layanganmu jatuh, ingat, kamu harus belajar bangkit lagi." Dengan semangat, Adit berlari keluar rumah, siap merasakan angin di wajahnya dan menghadapi tantangan baru. Saat Adit pulang dari bermain layangan, ia merasa ada yang aneh. Di depan rumahnya, banyak sekali orang berkumpul, berbicara dengan suara pelan dan wajah cemas. Adit mempercepat langkahnya, penasaran dan segera masuk ke dalam rumah. Begitu memasuki rumah, ia langsung terkejut. Ayahnya terbaring di kasur. Wajahnya lebam, tangannya dibalut perban, dan tubuhnya penuh dengan luka. Ibu Adit duduk di sampingnya, memegang tangan ayahnya dengan penuh khawatir. "Ayah!" teriak Adit, lari menghampiri. Ibunya menatap Adit dengan mata yang penuh air mata. "Adit, kamu sudah pulang. Ayah baru saja dipukuli oleh kelompok preman di pasar. Mereka menyerangnya tanpa sebab." Adit merasa dadanya sesak. Ia melihat ayahnya yang biasanya kuat dan penuh dengan semangat sekarang terbaring lemah. "Kenapa mereka lakukan ini, Bu?" Seorang tetangga yang ada di sana menjelaskan, "Ayahmu mencoba menghentikan keributan di pasar, tapi mereka malah menyerangnya. Untung ada yang segera melaporkannya, jadi kami bisa bawa ayah pulang." Adit menatap wajah ayahnya yang terluka, hatinya dipenuhi kemarahan dan kebingungan. Sebuah perasaan yang baru pertama kali ia rasa begitu kuat. Ia ingin sekali membalas perlakuan kejam itu, tapi di saat yang sama ia juga merasa cemas. Apa yang bisa dia lakukan? Ibu Adit menggenggam tangan Adit dengan lembut, berusaha menenangkan. "Adit, kita harus sabar. Ayah akan sembuh. Dan kita akan mencari cara untuk menghadapi ini. Jangan cemas ya, jangan emosi, Nak." Beberapa hari setelah kejadian itu, ayah Adit meninggal dunia. 7 hari setelah ayah Adit meninggal, rasa sakit yang ia rasakan berubah menjadi amarah. Rumah yang semula penuh dengan tangisan kini sepi. Hanya ada kesedihan yang menekan dada Adit. Ia duduk di sudut kamar, memandangi foto ayahnya yang tersenyum dengan bangga, dan hatinya dipenuhi kebencian terhadap orang-orang yang telah merenggut ayahnya. Ibu Adit yang masih berduka mencoba untuk menenangkan Adit. Namun ia tahu, anaknya tidak bisa begitu saja melupakan apa yang telah terjadi. Adit tidak bisa menahan perasaan kesal yang terus membakar dalam dirinya. Ia tahu siapa yang harus disalahkan, yaitu kelompok preman itu. Dengan penuh tekad, Adit memutuskan untuk mencari mereka, tanpa memberitahu ibunya. Ia keluar rumah dengan langkah cepat, membawa segala amarah dan rasa kehilangan yang menumpuk di dalam hatinya. Adit berjalan menuju pasar tempat ayahnya diserang. Matanya tajam mencari informasi. Ia bertanya kepada pedagang dan orang-orang yang ada di sana, mendesak mereka untuk memberitahunya siapa yang terlibat dalam kejadian itu. Beberapa orang menghindar, sementara yang lain hanya memberi petunjuk samar. Namun Adit tidak menyerah. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya mendapatkan nama seorang preman yang sering terlihat di pasar. Bima. Dengan tekad yang bulat, Adit mengikuti jejaknya. Sore itu, Adit menemukan Bima di sudut gelap sebuah gang sempit. Pemuda itu sedang tertawa bersama beberapa temannya, tak menyadari kedatangan Adit yang berjalan mendekat dengan wajah dipenuhi amarah. "Aku cari kamu, Bima," kata Adit dengan suara keras, suaranya menggema di gang itu. Bima dan teman-temannya terkejut, lalu tertawa sinis. "Hah? Anak kecil ini mau apa? Mau balas dendam sama kita?" Bima menyeringai. Adit menatapnya dengan mata penuh kebencian.
Kalian sudah ambil ayahku dari kami, dan sekarang aku di sini untuk membuat kalian merasakan apa yang sudah kalian buat." Teman-teman Bima mulai bergerak mendekat, tapi Bima menahan mereka. Dia cuma anak-anak, gak bakal bisa melawan kita. Namun Adit, meskipun masih muda, berdiri tegak. "Aku gak peduli. Kalau kalian berani, ayo kita lihat siapa yang lebih kuat." Bima tertawa, namun di dalam hatinya ia tahu Adit bukanlah anak biasa. Amarah Adit begitu nyata, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Hatinya mulai ragu, apakah ini saat yang tepat untuk bertarung dengan anak muda yang penuh dengan kebencian ini? Tapi dengan ego yang besar ia tetap maju. "Ayo, coba buktikan," tantang Bima. Tapi sebelum perkelahian bisa dimulai, Adit berhenti sejenak. Ia mengambil napas dalam-dalam seolah-olah menahan amarah yang sudah memuncak. "Aku bukan datang untuk bertarung. Aku datang untuk menunjukkan pada kalian bahwa kekuatan bukan hanya soal otot. Kalian yang memilih jalan ini, tapi aku akan menghentikan kalian." Bima terdiam sejenak. Wajahnya sedikit berubah, namun suasana tetap tegang. Suasana di gang sempit itu semakin mencekam. Adit dengan wajah penuh amarah dan tekad berdiri di hadapan Bima dan teman-temannya. Mereka menatapnya dengan pandangan meremehkan, mengira Adit hanya anak kecil yang tak tahu apa-apa. Tapi mereka salah besar. Tanpa peringatan lebih lanjut, Adit melangkah maju. Tubuhnya seperti terbungkus oleh amarah yang membara. Dalam sekejap, ia melancarkan serangan pertama, sebuah tendangan rendah yang begitu cepat dan keras menghantam kaki Bima. Preman besar itu terhuyung mundur, terkejut dengan kekuatan yang tiba-tiba muncul dari tubuh kecil Adit. "Anak ini!" seru Bima. Matanya terbuka lebar, tak percaya dengan kekuatan yang diterimanya. Teman-teman Bima segera bergerak maju untuk membantu, tapi Adit sudah siap. Dengan gerakan cepat, ia menghindar dari pukulan pertama yang dilayangkan oleh salah satu preman. Lalu dengan akurasi sempurna, Adit melancarkan pukulan telak ke perut pria itu, membuatnya terjungkal ke tanah. Bima yang merasa dihina berteriak marah. "Jangan biarkan anak ini merendahkan kita." Ia berlari ke arah Adit dengan tinju terangkat, tetapi Adit sudah lebih dulu bergerak. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia berputar dan menghindar, lalu memberikan serangan balik yang tak terduga. Sebuah tendangan belakang yang mengenai dada Bima. Bima terhuyung, hampir terjatuh, namun ia berhasil menahan tubuhnya. Kau gak cuma anak biasa kan?" teriak Bima. Sekarang jelas terlihat bahwa ia mulai ragu. Adit menghela nafas, wajahnya tegas. "Aku bukan anak biasa. Aku sudah belajar silat setiap hari bersama teman-temanku di padepokan. Kalian hanya melihatku sebagai anak, tapi kalian lupa, kekuatan bukan hanya tentang ukuran tubuh." Dengan gerakan cepat, Adit melanjutkan serangannya. Ia mengayunkan tangan dengan teknik silat yang terlatih, menghantam lawan-lawannya satu persatu. Setiap gerakan penuh dengan presisi, seolah-olah sudah terpatri dalam tubuhnya. Sebuah latihan yang tak pernah ia tinggalkan setiap hari. Serangan demi serangan meluncur begitu cepat dan kuat, membuat para preman itu kewalahan. Bima mencoba untuk mengimbangi, namun Adit sudah berada beberapa langkah lebih maju. Adit bergerak seperti bayangan, hampir tak terlihat oleh mata yang biasa. Gerakan Adit yang lincah dan penuh dengan keterampilan silat menghancurkan rasa percaya diri Bima dan teman-temannya. Dengan satu tendangan keras, Adit akhirnya memukul Bima hingga terjatuh ke tanah. Semua teman Bima yang tersisa mundur. Wajah mereka takut. Mereka baru menyadari bahwa Adit bukan hanya sekedar anak kecil yang bisa mereka atur sesuka hati. "Aku gak ingin berkelahi lebih lama lagi," kata Adit, suaranya penuh dengan tekad. "Kalian telah merusak hidupku dan keluarga aku. Aku akan pastikan kalian tak lagi mengganggu orang lain." Bima yang terjatuh hanya bisa menatap Adit dengan mata penuh kebencian dan kekalahan. Ia tahu, Adit bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Adit berdiri tegak di tengah gang sempit, nafasnya terengah-engah, tubuhnya penuh dengan keringat. Ia telah mengalahkan beberapa preman yang menghalanginya. Namun Bima masih terbaring di tanah, mencoba bangkit meskipun terluka parah. Namun amarah dan rasa sakit yang ditanggung Bima semakin membara. Dengan wajah penuh kebencian, Bima memanggil para anak buahnya.
"Kalian keluar sekarang," teriaknya dengan suara kasar. Dalam hitungan detik, lebih dari 10 preman muncul dari balik ganggang gelap mengelilingi Adit. Masing-masing membawa senjata tajam, berupa kayu dan rantai, siap menghancurkan Adit yang tampaknya sudah kelelahan. Adit melihat sekelilingnya, tubuhnya terasa lemas, tapi matanya tetap tajam. Ia tahu, ia tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah pertempuran untuk menghormati ayahnya dan keluarganya. Bima bangkit dengan susah payah mendekati Adit yang kini terpojok. "Kamu kira kamu bisa menang lawan kita semua? Kami punya kekuatan yang jauh lebih besar dari sekadar anak kecil seperti kamu." Bima pun tertawa menatap Adit dengan pandangan penuh kebencian. Adit, meskipun terkepung, hanya menatap mereka dengan tatapan dingin. "Aku gak takut," katanya, suara tenang namun penuh tekad. "Kalian harus membayar atas apa yang kalian lakukan pada ayahku." Tapi sebelum pertempuran bisa berlanjut, terdengar suara langkah kaki yang cepat dari kejauhan. Adit mengangkat kepalanya, matanya sedikit terkejut. Tanpa diduga, teman-teman dari padepokan muncul di ujung gang. Mereka adalah teman-temannya yang telah berlatih silat bersama Adit, dan mereka tidak akan membiarkan Adit menghadapi para preman sendirian. "Jangan sentuh teman kami!" teriak salah seorang teman Adit, seorang pemuda dengan tubuh kekar dan wajah serius. Teman-temannya yang terdiri dari beberapa ahli silat muda maju dengan langkah pasti siap bertarung. Bima dan anak buahnya terkejut. "Apa-apaan ini? Anak-anak ini siapa?" teriak Bima mencoba menahan diri dari rasa takut yang mulai muncul. Tanpa memberikan kesempatan untuk bertanya lebih lanjut, pertempuran pun pecah. Adit dan teman-temannya bergerak seperti satu kesatuan, saling melindungi dan menyerang dengan kecepatan luar biasa. Adit melancarkan serangan silat yang mematikan, sementara teman-temannya yang menghadap para preman dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Di sisi lain, Bima dan anak buahnya berusaha melawan, namun mereka tidak pernah membayangkan akan menghadapi sekumpulan anak muda yang memiliki keterampilan setara dengan mereka. Setiap pukulan yang diberikan Adit dan teman-temannya terasa keras, memukul dengan kekuatan yang teknik yang berlatih. Begitu banyak gerakan yang cepat, penuh strategi, dan setiap serangan disertai dengan kehati-hatian. Bima, yang merasa terpojok, melawan dengan segala kekuatan yang masih tersisa. Ia mengayunkan rantai besi menuju Adit, tapi Adit dengan lincah menghindar dan membalas dengan serangan yang cepat dan tepat, membuat Bima terjatuh kembali ke tanah. Teman-teman Adit yang lain juga tak kalah hebat. Salah satu dari mereka dengan gerakan lincah berhasil merebut senjata dari tangan seorang preman dan mengembalikan serangan tersebut. Seorang lainnya mengunci pergerakan preman menggunakan teknik silat yang mematikan, sementara Adit terus melawan Bima dengan kekuatan penuh. Pertempuran itu berlangsung dengan sangat sengit. Pukulan, tendangan, dan suara benturan senjata mengisi udara. Namun, meskipun Bima dan anak buahnya berjumlah lebih banyak, mereka mulai terlihat kelelahan dan putus asa. Serangan mereka mulai melambat, sementara Adit dan teman-temannya semakin kompak dan terorganisir. Setelah beberapa menit pertarungan yang tiada henti, Adit melancarkan pukulan terakhir yang sangat kuat, menghantam Bima dengan keras di bagian dada. Bima terjatuh, tubuhnya terkulai lemas di tanah, tak berdaya. Teman-teman Adit pun mengalahkan sisa preman yang ada, satu persatu dengan serangan yang terkoordinasi. Adit berdiri di atas tubuh Bima yang terkapar, napasnya terengah-engah, matanya berkilat, penuh dengan amarah yang belum mereda. Rasa sakit dan kehilangan atas kematian ayahnya masih membakar di dalam dadanya. Ia memandang Bima yang terbaring tak berdaya di tanah, wajahnya penuh dengan kebencian. Semua kekuatan dan rasa sakit yang telah ia tahan selama ini meledak menjadi satu. Dan kini, ia ingin memastikan bahwa Bima merasakan balasan yang setimpal. Adit menggenggam batu besar di tangannya, tangan itu bergetar, menggambarkan seberapa kuat amarahnya. Ia mengangkat batu itu tinggi-tinggi bersiap untuk menghantamkan pukulan terakhir ke kepala Bima, untuk membalas apa yang telah mereka lakukan pada ayahnya. Bima sudah tak bergerak, tubuhnya hampir tak bernyawa, dan Adit tahu ini adalah saat yang tepat untuk memberi pelajaran. Namun,
Tepat saat ia akan melemparkan batu itu, sebuah tangan kuat tiba-tiba menahan pergelangan tangannya. Adit terkejut. Ia melihat siapa yang menahannya. Guru silatnya, Ki Raden, yang selama ini mengajarkan Adit ilmu silat dan kehidupan. Ini bukan jalanmu, Adit, kata Ki Raden dengan suara dalam dan penuh kebijaksanaan. Adit merontak, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman tangan guru yang kokoh. Dia yang telah membunuh ayahku, guru. Aku harus membalasnya. Aku harus membuatnya merasakan penderitaan yang sama. Tapi Ki Raden tetap tenang, wajahnya tanpa ekspresi, matanya memancarkan ketenangan yang sulit ditembus. Balas dendam tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Membalas kejahatan dengan lebih banyak kehajatan. Balas dendam tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang. Membalas kejahatan dengan lebih banyak kejahatan hanya akan membuat dunia ini semakin gelap. Adit terdiam. Tubuhnya menggigil karena amarah yang belum reda. Namun kata-kata guru itu seperti belati yang menembus hatinya. Ia tahu apa yang dikatakan Ki Raden benar. Tetapi di saat itu amarahnya begitu besar dan rasanya mustahil untuk mengendalikan diri. Guru, ayahku, suara Adit tercekat. Air mata hampir menetes namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Ki Raden menarik Adit ke samping, menjauhkan diri dari Bima yang terkapar. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Kehilangan orang yang kita cintai adalah luka yang sangat dalam. Tapi adakah yang bisa mengembalikan ayahmu dengan cara ini? Jika kamu membunuhnya, kamu tidak akan merasa puas, Adit. Itu hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Adit pun menunduk, tangannya masih gemetar, tetapi kata-kata guru itu mulai meresap dalam hatinya. Ia merasakan rasa sakit di dada, kebingungan antara membalas dendam dan memaafkan. Aku merasa seperti aku sudah kehilangan segalanya, guru. Aku tak tahu bagaimana cara untuk terus hidup setelah ini, bisiknya dengan suara hampir putus asa. Ki Raden menepuk pundaknya dengan lembut. Kekuatan sejati bukan hanya terletak pada kemampuan kita untuk menghancurkan, Adit, tapi pada kemampuan kita untuk menahan diri, untuk memilih jalan yang lebih baik meski hati kita terluka. Kamu telah melawan dengan keberanian yang luar biasa, tapi sekarang keberanianmu yang terbesar adalah memilih untuk tidak merusak dirimu sendiri dengan kebencian. Adit menarik napas panjang, tatapannya beralih dari tubuh Bima yang tergeletak ke wajah Ki Raden yang penuh dengan kebijaksanaan. Perlahan-lahan ia melepaskan batu itu dari tangannya, meskipun hatinya masih dipenuhi kemarahan. Ada secercah cahaya di dalam dirinya yang mulai bersinar. Sebuah kesadaran bahwa membalas dendam bukanlah jawabannya. Guru, aku... Adit berhenti sejenak, kata-katanya terhenti di tenggorokan. Ia merasa lemah, tapi juga sedikit lega. Tenang, Adit. Kamu masih muda dan dunia ini penuh dengan pilihan. Tapi ingatlah, kita tidak bisa membangun kedamaian dengan kekerasan. Balas dendam hanya akan membuatmu kehilangan lebih banyak dari yang sudah hilang, ujar Ki Raden dengan nada yang penuh pengertian. Adit akhirnya menundukkan kepala, membiarkan air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh. Dia merasa kosong, namun di saat yang sama dia merasa seperti ada beban berat yang mulai terangkat. Terima kasih, guru. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Ki Raden tersenyum lembut, matanya penuh harap. Langkah pertama adalah menerima kenyataan dan menemukan kedamaian dalam dirimu sendiri. Setelah itu, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Adit menatap tubuh Bima sekali lagi, lalu perlahan mundur, membiarkan teman-temannya menjaga agar para preman itu tidak bisa bangkit. Hari ini ia memilih untuk melangkah ke jalan yang lebih baik, meski hatinya masih penuh dengan luka.